Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Saya Chandra Ahmad Abdillah, NLP 108, izin untuk mempresentasikan tentang asistensi lab activity patologi anatomi FK UPNVJ. Saya mendapat kasus 6, yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik urologi dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil disertai darah yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai nyeri pinggang yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rektal tose prostat dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin dalam batas normal, sedangkan hasil urinalisa didapatkan warna kuning keruh, biji 1020, protein positif, glukosa negatif, leukosit 10-15, eritrosit 6-8, nitrit positif, bakteri positif. Pada pemeriksaan sistoskopi didapatkan massa diameter 3 cm bertangkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik BA, tampak massa tersusun atas sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat, berserbukan sel radang, dan pelebaran pembuluh darah. Apakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah diagnosis dari kasus tersebut. Lalu untuk yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut. Lalu yang nomor 3, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, yaitu manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Lalu yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Untuk diagnosisnya sendiri, pada kasus tersebut yaitu adalah karsinoma sel transisional kandung kemih. Karsinoma kandung kemih atau karsinoma sel transisional kandung kemih ini adalah penyakit di mana sel-sel ganas berasal dari jaringan sel epitel kandung kemih, yakni epitel transisional yang dianggap peralihan antara epitel berlapis squamosa non-keratin dan epitel berlapis silindris. Selanjutnya adalah patogenesis dan patofisiologisnya. Perkembangan tumor ini diinisiasi melalui 2 jalur, yaitu yang pertama adalah delesi gen supresor tumor pada 9P dan 9Q. Ini menyebabkan mutasi dari reseptor faktor pertumbuhan fibroblast 3 atau fibroblast growth factor receptor 3 atau FGFR3, sehingga stem sel yang terletak di membran basal lapisan epitel mengalami proliferasi disertai hilangnya mekanisme apoptosis sel, sehingga terjadi hiperplasia epitel transisional yang akhirnya menyebabkan pembentukan tumor papiler superficial. Untuk yang jalur kedua yaitu adalah mutasi TP53 atau P53 tumor suppressor gen. Ini akan berlanjut ke invasi kandung kemih. Mutasi yang terjadi pada gen TP53 menyebabkan proliferasi sel epitel transisional vesica urinaria yang berlebihan atau hiperplasia. Hiperplasia ini akan membentuk massa tumor yaitu karsinoma urothel, sehingga dapat meningkatkan kompresi antar sel sehingga terjadi spasme dan menekan saraf dan terjadi nyeri akut. Lapisan mukosa vesica urinaria juga dapat menipis sehingga terjadi iritabilitas meningkat dan mudah terjadi ulserasi. Lalu hematuria, terjadi injuri jaringan dan meningkatkan risiko infeksi. Lalu juga maaf ini agak typo. Hiperplasia ini juga dapat menyebabkan risiko obstruksi saluran kemih sehingga dapat mengganggu aliran urin dan terjadi gangguan dari eliminasi urin sehingga terjadi disuria. Lalu untuk manifestasi gejalanya sendiri, untuk 80-90% penderita itu berupa hematuria dan 25%-nya mengeluh urgensi, frekuensi urin meningkat, disuri, dan nyeri pinggul setelah kencing. Lalu untuk sekitar 5%-nya itu terjadi penurunan berat badan, demam, nyeri tulang, serta tanda dan keluhan yang berhubungan dengan metastasis ke hati dan paru-paru. Selanjutnya adalah etiologi dan faktor risiko.
ini ada dua faktor, yaitu genetik dan lingkungan. Untuk faktor genetik ini ada yang mutasi genetik pada gen FGFR3, HRAS, FB1, TP53, dan TSC1. Juga terjadi delesi pada kromosom 9. Untuk mutasi ini somatik, bukan keturunan. Lalu untuk faktor lingkungan, itu merokok 40-50% kasus disebabkan oleh perokok. Rokok ini mengandung 2 alfa dan beta naftilamin dan 4 amino fenil, di mana itu merupakan karsinogenik. Faktor lain juga dapat karena berkontak dengan zat kimia yang bersifat karsinogenik, seperti paparan bahan kimia yang berbahaya, misalnya bahan industri seperti amin aromatik pada dye, cat pelarut, leather dust, tinta, produk pembakar karet, dan tekstil. Selain itu juga bisa karena radiasi pada daerah pelvis, lalu penggunaan lama siklofosamid sebagai imunosuppresan, dan bisa juga karena infeksi Schistosoma haematobium. Untuk komplikasinya sendiri, jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, itu dapat menyebabkan anemia, pembengkakan ureter, hidronefrosis, struktur urea, inkontinensia urin, dan disfungsi ereksi serta seksual. Untuk prognosis, pada diagnosis awal karsinoma kandung kemih itu survivalnya tinggi, sekitar 85%, itu bisa sekitar 5 tahun. Lalu untuk karsinoma yang bermetastase, prognosisnya buruk. Pasien yang bertahan hidup selama 2 tahun setelah diagnosis itu hanya sekitar 5%. Lalu untuk prognosis karsinoma sel transisional kandung kemih, ini juga ada dari derajat karsinomanya. Untuk yang derajat 1, risiko prognosis 10-15%, untuk derajat 2, 14-37%, dan derajat 3, 33-64%. Lalu ada gambaran makroskopik dan mikroskopik. Yang pertama ada gambaran makroskopik. Ini terlihat jaringan tumor kecil dan rapuh. Lalu massa tumor di dinding lateral vesika urinaria dan tumbuh seperti tumbuh eksofitik. Lalu polanya juga pola papiler, dan dinding vesika urinaria itu terjadi hipertrofi. Lalu untuk gambaran mikroskopiknya sendiri, massa tumor terdiri dari sel transisional, tampak keseluruhan karsinoma papiler sel transisional. Selain itu, tampak juga tumor yang papiler dengan sel berlapis-lapis, itu lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat bersebrukan sel radang, dan terjadi pelebaran pembuluh darah. Dapat dilihat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini ada referensinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.